jumlah penduduk di DKI itu kan yang terbesar tuh Jawa, Sunda ya. baru Betawi gitu kan. Betawi ketiga atau keempat lah. Makanya dipilih Lenong sama Wayang ini karena mewakili etnis terbesar, dan kita bukannya mengada-ngada, memang di tempat mereka yang sering mengadakan itu kayak Wayang juga di situ, di tempatnya memang sering ada acara Wayang itu. Mungkin boleh kenalan dulu nih Bang Firdaus, latar belakangnya atau tinggal di mana, boleh kenalan dulu Bang. Iya. Nama lengkap Ahmad Firdaus Fasya, panggilan Firdaus. Tinggal di Jakarta Barat, di Cengkareng. Ya, kita aktif lah di beberapa komunitas pemuda, komunitas hobi gitu, untuk pengembangan di wilayah Jakarta Barat gitu. Oke. Bang Daus nih kayaknya dari Jakarta Barat, benar ya? Iya. Kalau nggak salah, pasangan nomor urut 1 tuh pernah datang ke Jakarta Barat. Betul. Lokasinya itu Pasar Jabon. Benar? Betul. Nah, Pasar Jabon. Bang Daus tahu nggak nih tentang kegiatan yang di Pasar Jabon ini? Oh iya. Jadi itu memang gagasan beberapa orang gitu ya di sana waktu itu. Kita lihat ada komunitas di daerah Kembangan, di Kembangan Utara, di Meruya Utara tepatnya. Di sana itu memang sering banget bikin acara-acara yang seru-seru di bidang yang inilah, yang acara-acara yang berbau-bau budaya gitu. Kebetulan di Pasar Jabon itu pasar yang sudah ada beberapa kali dilaksanain kegiatan lenong. Oh, di Pasar Jabon itu. Ada tokoh juga di situ, beberapa tokoh gitu kan. Kita juga udah kenal sama mereka, biasa bikin event di situ. Nah, dalam suatu pertemuan tokoh di situ tuh sama kita ngegagas bikin acara festival budaya Betawi Di Pasar Jabon di itu. Pasar Jabon itu. Nah, dari acara Pasar Jabon ini nih Om, aku mau nanya nih, audiensnya itu siapa sih kira-kira yang diharapin dari teman-teman yang mengadakan acara ini? Ya, audiens itu sebenarnya khususnya itu warga Kembangan ya. Nah, tapi dari beberapa event itu menjalar ke berbagai sisi kecamatan-kecamatan lain di Jakarta Barat, khususnya komunitas-komunitas warga Betawi yang senang lenong gitu kan, yang hobi nonton lenong gitu. Nah, mereka biasa dari mulut ke mulut tuh disosialisasiin cepet kalau mau ada event lagi nih di sini nih, seru gitu. Cuman sekarang bukan malam nih, sore gitu. Ya, mereka datang berduyun-duyun tanpa harus banyak publikasi lah. Betul, tanpa ada publikasi. Nah, Bang, Pak Ridwan Kamil datang nggak nih pasti Pasar Jabon? Akhirnya datang. Karena sebelumnya hampir nggak datang ya? Hampir, karena kita ada informasi telat karena ada hari itu padat, tanggal 19 Oktober itu hari Sabtu itu padat kegiatan beliau, ada di beberapa tempat gitu. Tapi ya ada koordinasi yang baik dari teman-teman sama tim penjadwalan waktu itu, sehingga alur lokasinya itu diatur dan menuju ke lokasi kita ya hampir sesuai jadwal lah gitu. Hampir sesuai ya. Tapi alhamdulillah lancar sih. Nah, soalnya nih kalau aku nggak salah nih ya, seharusnya itu tuh di hari itu dengar dari orang tuh, aturan Pak RK tuh datang ke acara wayang juga ya di Jakarta Barat. Iya, jadi hari itu memang ada 2 agenda. Siang kita lenong, malam wayang. Gitu. Tadinya tuh ya saya kan juga punya komunitas di Palmerah. Komunitas orang Jawa Tengah yang suka sama wayang. Gitu kan. Kenapa sih lenong sama wayang? Karena kan kalau disurvei kan, dari survei jumlah penduduk di DKI itu kan yang terbesar tuh Jawa. Sunda ya. Baru Betawi gitu kan. Betawi ketiga atau keempat lah. Makanya dipilih lenong sama wayang ini karena mewakili etnis terbesar, dan kita bukannya mengada-ngada, memang di tempat mereka yang sering mengadakan itu kayak wayang juga di situ, di
tempatnya memang sering ada acara wayang itu. Ya sempat itu juga sih, malamnya sempat ngarep beliau datang yang di wayang ya. Di wayang. Cuman ya nggak bisa, Pak Sus juga ternyata padat banget tuh. Padat kayaknya. Padat hari itu. Paslon 1 nih jadwalnya paling padat dibanding yang lain sepertinya ya. Nah, Bang, menurut Abang nih, kegiatan wayang kemarin gitu didatengin Pak RK ya, kita berbicara Pak Ridwan Kamil datang. Itu menarik minat masyarakat gak sih? Maksudnya jadi kayak rame banget atau setelah itu ada efek samping yang bagus ke masyarakat tentang Pak Ridwan Kamil ini? Iya. Wayang pemilihan tempat wayang di situ tuh memang pas benar gitu. Karena satu, komunitas warga di sana itu mayoritas suku Jawa. Yang kedua, dia juga sosok ketua RT-nya ini. Ketua RW-nya ini, ketua RW 03 ini, Pak Haji Nur Hadi ini orang yang sangat disegani dari cara memimpinnya. RW senior juga di sana di Palmerah. Nah, jadi ya peminatnya itu ya luar biasa. Acaranya dari jam badai salah jam 8 sampai jam 4 pagi. Berarti hampir 10 jam ya? Iya, hampir 10 jam. Dan memang wayang tuh begitu. Ada diselingin, ada hiburan dari sindennya biasanya gitu. Nah, terus setelah acara juga saya masih terus komunikasi sama beliau karena betul sekali mereka makin solid. Terakhir saya diundang rapat 01 di tempat dia, saya datang. Ya ternyata dia nggak putus-putus untuk masang atribut, ada spanduk, ada banner, pasang keliling, kasih laporan gitu kan. Jadi semangatnya luar biasa sampai sekarang. Berarti efek dari Pak RK datang di Lenong dan juga pagelaran wayang ya, yang seharusnya mungkin Pak Ridwan Kamil atau Pak Sus datang nih, efek ke masyarakat Jakarta Barat nih berasa ya? Terasa. Walaupun mungkin kalau kita lihat dari etnis ya, Pak RK ini kan sebenarnya orang Jawa Barat. Betul. Tidak budaya Lenong dan wayang ini bukan budaya yang dibawa. Betul. Sama Pak Ridwan Kamil. Kalau melihat dari sukunya ya. Berarti apresiasi orang terhadap pendatang di Jakarta tuh berarti masih bagus banget ya sekarang. Ya. Justru memang pembauran antara pendatang sama suku asli itu sekarang udah luar biasa. Udah hampir tidak ada sekat lah di antara mereka. Gitu. Karena kan rata-rata mereka yang udah di Jakarta ini udah generasi kedua. Iya, generasi kedua, ketiga. Jadi akulturasinya tuh, perpaduannya tuh udah blendingnya udah bagus deh gitu. Nah, Om, aku mau nanya nih, menurut Om nih, kalau kita berbicara di sini karena Pak Ridwan Kamil ini kan datang nih ke acara Lenong. Kalau Pak Ridwan Kamil jadi, harapan dari Bang Daus nih sebagai warga Jakarta Barat, tapi melalui atau dari sudut pandang kesenian nih, dari wayang atau Lenong tuh gimana tuh Om? Yang pasti waktu saya nanya beberapa teman-teman yang komunitas yang aktif di Lenong itu, dia sih berharap sebenarnya udah jalan bagus ya di Jakarta ya, pelestarian budaya Betawi itu ya, komitmennya udah bagus, ada perdanya lagi tentang pelestarian budaya Betawi. Tapi memang menghidupkan budaya Betawi dan mengambil sisi positif budaya itu untuk jadi kepribadian yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, itu yang memang belum maksimal gitu. Kan budaya baik itu kan harus dilestarikan. Budaya baik itu kan nanti jadi pola hidup keseharian yang bagus. Gitu. Makanya ya harapan mereka sih simpel ya. Yang pertama, kegiatan-kegiatan berbudaya yang berbau-bau budaya Betawi itu ya, seperti Lenong, kemudian Gambang Kromong, ada lagi misalnya kuliner Betawi dan lain-lainnya, itu ya harus rutin dilaksanain, diagendain. Ya Jakarta itu kan punya lembaga kebudayaan Betawi. Harusnya lebih dimaksimalin lagi. Benar. Gitu. Ada inovasi lah gitu untuk merangkul semua sehingga budaya Betawi itu bukan hanya sekedar lestari, tapi sisi baiknya, sisi nilai positifnya dari budaya itu
bisa digunain untuk kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oke. Gitu. Itu adalah pesan dari Bang Daus secara sisi dari kesenian ya. Ya, walaupun saya bukan orang Betawi. Bukan orang Betawi sih. Karena kan sebenarnya bukan Betawi itu bukan, kalau dibilang suku juga iya suku, cuman biasanya yang ku tahu ya, kalau orang udah lama di Jakarta tuh pasti bilang orang Betawi. Iya, saya lahir besar di Jakarta. Lahir besar di Jakarta pasti dibilang orang Betawi. Di Grogol, Tanjung Duren. Terus geser ke pinggir Jakarta Barat. Itu Jakarta Barat. Cengkareng tuh udah perbatasan sama Tangerang itu. Iya. Cengkareng itu habis Cengkareng tuh Kalideres, udah Tangerang. Betul. Jadi bisa dibilang orang Jakarta, bisa dibilang orang Banten, tergantung posisi aja Cengkareng sebelah mana akhirnya. Iya. Nah, Bang Daus terakhir nih, aku mau nanya. Ada pesan khusus nggak buat Pak Ridwan Kamil ketika nanti jadi gubernur di Jakarta? Ya. Pesannya sih yang pertama secara umum ya, lanjutin yang baik-baik dari gubernur sebelumnya. Lanjutin program yang baik-baik dari gubernur sebelumnya. Kemudian generasi muda nih ya, Gen Z itu harus diperhatikan benar-benar gitu. Nggak dari cuma sisi skill dan aktivitas yang sekarang lagi booming di mereka ya. Kayak mereka suka nongkrong-nongkrong, suka ngopi-ngopi gitu. Tapi memang spesialis soal budayanya gitu ya, budaya Betawinya harus dilekatkan gitu ya, agar nggak hilang. Nggak hilang ya. Karena saya lihat penggiat seni Betawi itu masih jarang loh. Masih jarang. Banyak kan yang udah senior lah. Kan. Angkatannya Bang Mali, Haji Bolot gitu. Oke, teman-teman, itulah perbincangan kita ya tentang kegiatan wayang nih, yang Bang Daus ternyata adalah inisiatornya dari kegiatan wayang dan lenong di Jakarta Barat. Terima kasih buat Bang Daus. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di Suara Menteng, Suara Kita-Kita.